Shalom semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar di Hagai pasal yang kedua. Dan sekaligus ini adalah pasal terakhir di kitab Hagai. Kemarin kita belajar bersama-sama tentang seruan Tuhan, yaitu bangsa Israel yang mereka dibukakan jalan oleh Tuhan untuk bisa pulang ke negerinya dengan salah satu tujuan untuk membangun kembali bait suci. Namun nyatanya yang mereka lakukan justru sibuk dengan urusan mereka sendiri. Mereka memapani rumah mereka dengan bagus, sementara itu membiarkan bait suci dalam keadaan terbengkelai. Maka di pasal yang kedua ini Tuhan menyatakan sebuah perbedaan yang jelas. Apa jadinya ketika mereka hanya fokus dengan urusan mereka sendiri, dan apa jadinya ketika mereka mulai memprioritaskan pembangunan bait suci. Coba kita membaca di dalam ayat yang ke-16 dan seterusnya. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait suci, bagaimana keadaanmu? Jadi Tuhan menggambarkan sebelum pembangunan bait suci itu dimulai, atau sebelum mereka membangun bait suci dan mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri, bagaimana keadaan mereka? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 1/10. Harusnya mereka menerima berkat yang penuh. Harusnya mereka dapat 20 gantang, namun yang mereka bawa pulang hanyalah 10 gantang. Separuh berkat hilang begitu saja. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Harusnya mereka dapat 50 takar, namun yang mereka dapatkan hingga waktu itu hanya tersisa 20 takar saja. Berarti lebih daripada separuh berkat itu hilang entah kemana. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, Tuhan membuka jalan buat mereka supaya mereka bisa kembali ke negerinya. Tuhan sudah melembutkan Raja Kores dan memberikan izin supaya mereka bisa pulang. Harusnya mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk membangun rumah Allah sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus ini menjadi tempat di mana mereka akan beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Nyatanya mereka fokus dengan urusan mereka sendiri, lupa akan tujuan utama kenapa Tuhan memberkati mereka dan mengizinkan mereka pulang. Akibatnya sungguh menyedihkan. Sekarang kita coba baca di dalam ayat yang ke-19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari ini ke-24 bulan 9, mulai dari hari ini diletakkan dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Untungnya bangsa Israel akhirnya bertobat. Mereka sadar bahwa selama ini mereka justru habis-habisan. Mereka menaruh berkat mereka dalam pundi-pundi yang berlubang. Berkatnya tidak bisa mereka terima secara penuh, menguap raib entah kemana. Itu sebabnya mereka sepakat, baiklah kita akan membangun kembali bait suci. Dan Tuhan berkata, mulai sekarang perhatikanlah keadaanmu. Mari kita lanjutkan. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dari pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Tuhan sendiri berjanji, aku akan memberkati engkau. Jadi ketika kita sibuk dengan urusan kita sendiri, berkat yang kita terima tidak bisa penuh. Namun begitu kita memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan sendiri berkata, mulai hari ini aku akan memberkati engkau. Buatlah perbedaan. Perhatikanlah sebelum dan sesudahnya, before dan afternya. Mungkin Anda bertanya-tanya, sekarang di gereja kami sudah terbangun gedung yang bagus, tidak ada pembangunan lagi, apa aplikasinya dalam hidup saya? Memang hal ini bisa diaplikasikan dalam hal pekerjaan Tuhan. Tetapi seandainya
selain daripada pekerjaan Tuhan, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hidup kita ini adalah bait sucinya Allah. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Dan firman Tuhan menulis bahwa kita adalah rumah Allah. Jadi saudara-saudara, ketika kita fokus dengan kedagingan kita, fokus dengan ego kita, fokus dengan urusan kita sendiri-sendiri, maka kalau kita mau perhatikan keadaan kita, bukannya berkat yang kita terima, justru kutuk, justru berkatnya tidak akan penuh. Namun begitu kita fokus kepada hal-hal yang rohani, begitu kita fokus dengan rumah Allah di dalam hidup kita ini, maka Tuhan menjanjikan dan pasti dikenapi, hidup kita akan diberkati. Sekali lagi, kalau saya berbicara soal berkat, ukurannya tentu saja relatif. Ukurannya hanya kita perlu tahu tidak harus dihitung dari ukuran uang atau ukuran berkat jasmani. Sekalipun saya juga meyakini berkat jasmani pasti akan dilimpah-limpahkan kepada kita. Namun yang lebih daripada itu adalah berkat rohani yang akan kita terima. Kita akan merasa damai sejahtera, kita akan merasa sukacita, kita akan merasakan bahwa hidup kita jauh-jauh lebih berarti ketika kita mulai fokus kepada hal-hal yang rohani. Tuhan memberkati.